Bab 76 Ayah Angkat. Siang harinya Hansen dan Yao Wu sampai di kota kayu. Sekarang mereka berada di depan pintu masuk kediaman keluarga Si. Penjaga pintu yang melihat kedatangan mereka segera masuk dan melaporkannya kepada kepala keluarga. Si Feng dan para tetua menyambut kedatangan Hansen. "Oh, kau datang, mari masuk dan berbicara. Ngomong-ngomong, siapa gadis cantik yang bersama denganmu?" Hansen melirik Yao Wu dan segera Yao Wu memberi hormat. "Gadis ini adalah putri ketiga kerajaan Xianjiang. Nama saya adalah Yao Wu dan merupakan kekasih Hansen. Karena Hansen menganggap Anda sebagai ayah angkat, maka saya juga akan menganggapnya sama. Anda bisa memanggil langsung nama saya dan jangan terlalu formal." Semua orang terkejut dengan keberadaan Yao Wu dan tidak menyangka kalau Hansen akan memiliki hubungan dengannya. Mereka semua masuk ke dalam aula dan tidak seperti sebelumnya. Mereka sekarang tersenyum dan berbicara dengan ramah. Namun Hansen tidak akan pernah peduli dengan mereka. Jika bukan karena Si Feng, mungkin keluarga pertama yang dia hancurkan setelah keluarga Lei adalah keluarga Si. "Paman, sebelumnya terima kasih karena sudah mengantar para pelayan," kata Hansen dengan jujur. "Itu hanya masalah kecil. Tapi di mana setengah tahun kau menghilang?" tanya Si Feng dengan penasaran. "Seperti yang paman tahu, kota api sekarang menjadi tanggung jawabku. Setelah mengurus bis yang kuat, aku melakukan sebuah terobosan dan berlatih di dalam lembah. Belum lagi pada saat aku kembali, salah satu tetua dari Sekte Langit Iblis membuat kekacauan. Jadi aku membunuhnya di tempat," kata Hansen dengan tegas. Si Feng dan yang lainnya sudah mendengarkan kabar ini. Namun anehnya Sekte Langit Iblis meminta maaf kepada Raja dan menawarkan perlindungan mereka setelah Hansen membuat gerakan. Namun apa yang mereka tidak pahami adalah bagaimana cara Hansen membunuh kultivator yang basis kultivasinya jauh di atasnya. Bertarung dengan keluarga Fan seorang diri dan memenangkannya dengan berani. Momentumnya benar-benar sangat luar biasa. Sepertinya kami para orang tua tidak bisa dibandingkan dengan generasi muda seperti kalian. Aku benar-benar malu karena tertinggal jauh olehmu. Waktu berlalu dengan cepat dan bocah yang dulu lemah sekarang sudah menjadi naga yang sebenarnya," kata Si Feng dengan penuh kejujuran. Hansen mengeluarkan sebuah botol dan Qi yang lembut menyelimutinya. Perlahan botol itu melayang ke arah Si Feng dan berhenti di tangannya. "Minumlah paman. Itu adalah salah satu hadiah yang sudah aku siapkan untukmu," kata Hansen dengan santai. Si Feng membukanya dan di dalam botol itu berisi cairan yang aneh. Hansen memberikan esensi dari kolam perubahan bis dan seharusnya ini akan menjadi hal yang bagus untuk Si Feng. Si Feng mengangguk dan meminum semuanya tanpa ragu. Perlahan aliran panas yang nyaman membuat tubuhnya merasa sangat segar dan auranya melonjak dengan gila. Semua orang dapat merasakan kengerian ini dan berpikir kalau Si Feng akan menerobos ke alam Naschen Sol. Si Feng bergegas keluar dan semua orang mengikutinya kecuali Hansen dan Yao Wu. Auranya terus melonjak dan Si Feng bukan hanya menerobos alam Naschen Sol, melainkan dia melakukan terobosan sampai tahap menengah Naschen Sol. "Jangan ganggu. Biarkan paman menerobos dengan tenang. Aku akan kembali ke tempatku." Hansen membawa Yao Wu dan terbang kembali ke rumahnya. Yao Wu terlihat sangat bersemangat dan sampainya di sana dia meminta Hansen untuk membantunya berlatih. Hansen memurnikan pil roh untuknya yang akan membantunya membentuk kesadaran ilahinya. Yao Wu menunggunya dan menikmati waktunya sekarang.
Hansen cukup terampil dalam pemurnian pil roh dan ini cukup menarik minatnya untuk melihat. Keringat mengalir dari dahi Hansen dan Yao Wu segera mengusapnya dengan sapu tangan. Hansen tersenyum ke arahnya dan dia tidak pernah menyangka bahwa kesenangan semacam ini akan membangunkan rasa nyaman. Kau cukup terampil dalam pemurnian pil roh. Kapan kau mempelajarinya? Tanya Yao Wu dengan penasaran. Serikat alkemis tidak akan sebanding denganku. Jangan lupa bahwa aku adalah orang yang menyembuhkan ayahmu. Jika kau menginginkan sesuatu maka datang saja kepadaku. Aku pasti akan membuat apa yang kau mau tapi tidak gratis. Kata Hansen dengan santai. Pada akhirnya semuanya tidak gratis. Aku tidak akan mampu membayarnya jika dengan semua tabunganku. Kata Yao Wu dengan kesal. Siapa juga yang menginginkan batu roh? Jika itu dirimu maka aku bisa membuat pengecualian. Kau bisa membayarnya dengan tubuhmu. Kau tahu bukan kalau nafsu makanku itu cukup besar? Kata Hansen dengan sedikit menggoda. Yao Wu terlihat malu dan melihat sekitarnya. Dia sudah sering mendengar kata ini dan entah mengapa dia tidak akan pernah terbiasa jika Hansen yang menggodanya. Episode sebelumnya. Bab 75 Pendekatan. Episode berikutnya. Bab 77 Orang Tua Kikir. Bab 77 Orang Tua Kikir. Setelah selesai Hansen memberikan pil roh kepada Yao Wu. Dia membiarkannya untuk berlatih secara mandiri dan Hansen mendapatkan kunjungan mendadak dari 3 orang. Yaitu Liang Yu, Jing San dan Liang Jie yang menghampiri mereka. Hansen menyambutnya dengan baik dan mereka bergegas pergi masuk ke dalam. Liang Yu melirik ke arah Yao Wu dan tidak menyangka kalau raja akan memberikan putrinya yang sangat dia sayangi kepada Hansen. Namun melihat auranya yang hampir melakukan penerobosan ke alam Naschen Sol, membuatnya sedikit terkejut. Yao Wu dikenal tidak pernah berlatih dan memiliki bakat yang biasa saja. Hanya dalam waktu yang singkat dia sudah meningkat seperti ini. Hal ini benar-benar di luar dugaan bahkan jika raja mengetahuinya maka dia akan melompat dari singgasana karena senang. Hansen meminta mereka duduk dan pelayan menyediakan teh untuk mereka. Liang Jie dan Jing San tidak berani duduk di kursi yang sama dengan Hansen ataupun Liang Yu karena perbedaan status. Kau memang hebat karena sudah membuat keributan yang besar. Bahkan putri ketiga memiliki pencapaian yang luar biasa. Sebenarnya bagaimana caramu untuk membuatnya meningkat seperti itu? Tanya Liang Yu dengan penasaran. Apa yang perlu dipusingkan? Setiap orang memiliki kecocokan mereka sendiri. Yin Qi yang dia miliki sangat murni dan membutuhkan latihan yang cocok. Selama Yao Wu dapat mengolahnya maka kekuatannya akan melonjak. Tapi kau datang tidak hanya untuk bertanya hal ini bukan? Kata Hansen dengan sungguh-sungguh. Kerajaan memberikan kabar buruk masalah tentang turnamen. Luo Feng diam-diam bergabung dengan Sekte Union. Karena ini menyangkut dengan sekte besar maka raja tidak bisa melakukan apapun dan tidak bisa marah terhadap Luo Yun. Kata Liang Yu dengan jujur. Aku kira ada apa ternyata hanya masalah seperti itu. Sampah itu bahkan tidak berani melawanku. Sebagai pemilik jiwa naga bumi yang hebat dia benar-benar sampah. Jangan terlalu memusingkan sesuatu. Dalam turnamen itu aku akan berpartisipasi. Ketika bertemu dengannya nanti aku akan mengajarkan bocah sialan itu arti dari rasa sakit. Kata Hansen dengan tegas. Aku percaya bahwa kau mampu. Keributan yang kau sebabkan sebelumnya membuat orang sangat cemas.
Kau membunuh salah satu tetua luar sekte langit iblis. Tapi siapa yang akan menyangka kalau mereka tidak akan mempermasalahkan tindakanmu dan berinisiatif untuk meminta maaf. Liang Yu melanjutkan. Sekarang kerajaan ini di bawah perlindungan sekte iblis. Perang yang selalu terjadi perbatasan berhenti dan setiap kota sekarang ditempati oleh kultivator tahap akhir alam Divine Transformasi yang membantu untuk perlindungan. Hansen mulai mengerti dan ketika dia kembali nanti mungkin dia akan mendapatkan laporan yang sama. Namun dia sangat paham dan tujuan mereka sebenarnya adalah dirinya. Pesannya sangat jelas waktu itu dan sepertinya master sekte mereka adalah orang yang sangat cerdas. Sekarang aku akan langsung berbicara. Bisakah kau mengantar mereka ke kerajaan? Mereka berdua sudah berada di tahap akhir Golden Core dan karena Luo Feng sudah keluar maka masih ada slot kosong di sana. Aku sudah mendapatkan izin kepada raja dan sepertinya dia juga ingin melihat putrinya. Kata Liang Yu dengan santai. Tidak masalah. Aku dan mereka cukup memiliki hubungan baik. Hansen mengeluarkan 2 botol pil roh dan melemparkan ke arah mereka berdua. Gunakan itu untuk menerobos alam Naschen Soul. Aku yakin hanya butuh waktu 1 minggu untuk kalian berdua melakukannya. Terima kasih banyak. Kata Liang Jie dan Jing San dengan hormat. Liang Yu dengan cepat merebut botol itu dari cucunya dan membuka penyumbatnya. Aroma obat yang sangat kuat tercium dari hidungnya dan dia merasakan kultivasinya melonggar. Hansen mengerutkan keningnya dan berkata, "Hei. Apakah kau harus merebut permen dari cucumu sendiri? Tidak tahu malu juga ada batasannya." Liang Yu dengan pasrah mengembalikannya dan berkata, "Sialan. Orang tua ini memiliki banyak bahan obat. Tapi tidak ada satupun pil roh tingkat Naschen Soul yang seperti ini. Pastinya itu kualitas tinggi. Jika kau memiliki barang berharga seperti itu setidaknya beri orang tua ini sedikit." Liang Yu dan Jing San sangat terkejut dan segera memeriksa kebenarannya. Ekspresi mereka terlihat bingung dan sangat senang. Dengan ini mereka yakin bahwa menerobos alam Naschen Soul akan sangat mudah. Jika kau memiliki bahan obat mengapa tidak pergi ke paviliun alkimia? Hansen memberikan 1 untuk Liang Yu dan mengingat sedikit kebaikannya. Ambillah. Gunakan itu baik-baik untuk sedikit bernafas. Ho. Terima kasih. Liang Yu menatap mereka berdua dan berkata, "Kalian harus belajar baik-baik darinya. Aku yakin di masa depan kalian akan menjadi sosok yang kuat di masa depan. Aku pergi dulu." Episode sebelumnya. Bab 76 Ayah Angkat. Episode berikutnya. Bab 78 Perubahan Rencana. Bab 78 Perubahan Rencana. Liang Yu dan Jing San memulai latihan mereka lebih awal. Setelah 2 hari Yao Wu menerima pembaptisan surga dan menerobos ke alam Naschen Soul. Untuk menstabilkan kultivasinya dia tidak membutuhkan waktu yang lama. Kesadaran ilahi yang terbentuk membuat indranya menjadi lebih tajam. Sekarang dia menjadi lebih kuat dan terbang dengan perasaan yang menyenangkan. Yao Wu melihat ke arah Hansen dan meluncur ke dalam pelukannya. Entah mengapa perasaan senang Yao Wu sedikit menular kepadanya dan Hansen cukup bahagia sekarang. Kita sudah besar. Jangan seperti anak kecil. Lihatlah dirimu juga ikut membuatku kotor. Hansen mengusap punggung Yao Wu dengan lembut. Sungguh. Aku tidak menyangka kalau aku akan menjadi kultivator alam Naschen Soul. Aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kata Yao Wu dengan penuh kebahagiaan. Itu hanya masalah kecil. Kita memiliki perubahan rencana.
Tapi kau harus mandi terlebih dahulu. Hansen membawa Yao Wu yang terlihat kotor pergi. Segera dia menyiapkan air panas dan berendam bersama dengan Yao Wu. Setelah melakukan terobosan, kulitnya menjadi lebih cantik dan terlihat cerah. Hansen membantu membasuh punggungnya dan mereka terlihat sangat menikmatinya. Setelah kita selesai di sini, tujuan selanjutnya adalah ibu kota. Liang Yu memintaku untuk mengantar mereka berdua. Sekaligus aku ingin melihat Cai Ying dan menyapa Yang Mulia. Aku pikir dirimu juga akan senang jika bertemu dengan ayahmu, kata Hansen dengan jujur. Yao Wu berbalik dan tersenyum. Kalau begitu baguslah. Aku harap dapat bertemu dengannya. Hansen memeluknya dengan erat dan sedikit bersantai. Aku cukup penasaran dengan kedua kakak laki-lakimu. Apakah kau tidak merindukan mereka? Tidak ada gunanya mengkhawatirkan mereka berdua. Kita memang memiliki ayah yang sama namun berbeda ibu. Jika kami tidak lahir dari keluarga kerajaan, mungkin kami bertiga memiliki hubungan yang baik. Faktanya mereka selalu bersaing dan seringkali terjadi percobaan pembunuhan. Bahkan aku sendiri diperlakukan seperti orang asing oleh ratu dan selir, kata Yao Wu dengan kesal. Jadi aku tidak perlu menganggap mereka serius sama sekali. Jika mereka berani mencelakaimu atau memikirkan sesuatu yang buruk, maka aku tidak akan sungkan untuk membunuh mereka semua, kata Hansen dengan tegas. Tetap saja mereka adalah saudaraku. Jadi jangan lakukan itu. Hajar saja mereka jika tidak patuh. Jika ayah marah maka aku akan membelamu nanti, kata Yao Wu yang memperingatkan Hansen. Hansen menghela nafas dan tersenyum. Dari dulu sifatnya memang seperti ini. Yao Wu akan selalu peduli dengan orang-orang yang mengikutinya. Dia akan selalu memberikan yang terbaik dalam segala hal dan menghargai kebaikan yang diterimanya. Ketika waktunya tiba maka aku serahkan semuanya kepadamu. Hansen berdiri dan menggendong Yao Wu keluar. Segera dia membawanya kemar dan mereka berdua bercinta. Masih ada banyak waktu sebelum Jingsan dan Liang Jie menerobos ke alam Naschen Sol. Jadi Hansen akan meluangkan waktunya untuk bersama Yao Wu lebih banyak. Si Feng keluar dari pengasingannya dan dia tidak menyangka bahwa hanya dengan satu botol saja dia bisa menerobos ke tahap menengah alam Naschen Sol. Fondasinya menjadi lebih kokoh dan banyak orang yang menghampirinya. Mereka benar-benar sangat iri dengan apa yang terjadi kepada si Feng. Ayah, kau sudah menjadi ahli Naschen Sol. Apakah ayah tidak ingin meminta lebih kepada Hansen? Tanya si Yuyan yang terlihat sangat menginginkan cairan obat. Aku tidak bisa, kata si Feng dengan tegas. Suamiku, ini untuk putri kita. Apakah kau masih akan bersikap seperti itu sampai akhir? Kata Bailu dengan kesal. Si Leng memberi hormat dan berkata, apa yang dikatakan Nyonya itu sangat benar. Selama itu kepala keluarga yang memintanya maka pasti Hansen akan memberikannya. Lagi pula ini demi kebaikan keluarga dan dia sudah mendapatkan perawatan. Cukup. Kalian semua menyebutnya sebagai seorang pengemis. Generasi muda di keluarga kita bahkan menindasnya. Memutuskan kontrak pernikahan secara sepihak dan mempermalukan dirinya. Anak itu sudah menahan rasa sakit atas penghinaan. Si Feng dengan marah berteriak. Aku sangat mengenal temperamen anak itu. Aku melakukan ini juga untuk melindungi kalian semua dari amarahnya. Jika kalian menghitung biaya perawatan dan menagihnya, maka dia mungkin akan memberikannya dan setelah itu apakah kalian bisa membayar penghinaan serta rasa sakitnya?
Apa yang dikatakan Si Feng sangatlah benar dan tidak ada satupun orang yang berani menjawabnya. Hansen sejak awal bukanlah anggota keluarga Si dan mereka memandangnya sebagai pengemis yang keluarganya baru saja hancur. Hansen bahkan bisa menghancurkan keluarga Fan yang berisi orang-orang kuat. Keluarga kelas 2 seperti mereka tidak akan mampu untuk menangani amarahnya dan satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan mereka adalah keberadaan Si Feng. Episode sebelumnya. Bab 77 Orang Tua Kikir. Episode berikutnya. Bab 79 kembali. Bab 79 kembali ke ibu kota kerajaan. Si Feng akhirnya berkunjung dan berbicara banyak hal kepada Hansen. Namun tidak berselang waktu lama Hansen mengatakan niatnya dan akan pergi hari ini. Hansen memberikan sumber daya kepada Si Feng dan memberikan rasa terima kasihnya yang besar. Awalnya Si Feng terlihat enggan untuk menerimanya namun Hansen memaksanya dan dia tidak memiliki pilihan lain. Si Feng pergi keluar dan Hansen mengantarnya bersama dengan Yao Wu. Kau sudah memiliki kehidupan yang baik dan memiliki Yao Wu di sampingmu. Turnamen besar itu selalu memakan banyak korban. Jika kau tidak yakin akan menang maka mundurlah. Apa yang perlu kau pastikan adalah kembali hidup-hidup. Aku akan mengingat nasihat paman, kata Hansen dengan hormat. Yao Wu dengan hormat berkata, paman tidak perlu khawatir. Ketika dia melakukan tindakan yang salah maka aku akan menghentikannya. Senang rasanya melihat kalian berdua dan hati-hati saat pergi ke ibu kota, kata Si Feng dan bergegas dia pergi dari sana. Hansen menggandeng tangan Yao Wu dan membawanya masuk. Liang Jie dan Jing San sudah siap untuk pergi. Setelah Hansen memberitahu pelayan bahwa dia akan pergi maka semuanya sudah selesai. Yao Wu mengendalikan sebuah pedang dan Hansen duduk dengan santai. Segera mereka berempat berangkat dan tidak ingin menunda banyak waktu lagi. Mereka terbang cukup cepat dan Liang Jie berkata, Saudara Han, apakah kau sudah bergabung dengan pangeran kedua? Tidak mungkin. Untuk apa aku harus peduli dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagiku? Aku akan melakukan apapun sesuai dengan keinginanku. Entah itu Wu Tian atau Wu Sue bagiku mereka semua tidaklah penting. Satunya arogan dan bodoh. Satunya lagi pemikir lincah dan licik. Entah siapa yang akan menang itu masih belum dipastikan. Raja sendiri masih sangat sehat dan bahkan jika ada yang berani mencelakainya aku akan melindunginya, kata Hansen dengan tegas. Liang Jie tidak terlalu mengerti dengan jalan pikiran Hansen. Namun dari dulu dia sangat mengagumi pola pikirnya yang hebat. Kebijakan yang dimilikinya layak disebut sebagai kepala keluarga kelas 1. Bahkan dia disebut sebagai salah satu orang terkuat di kerajaan saat ini yang dapat bersaing dengan kedua penjaga kerajaan. Jing San tersenyum dan berkata, Saudara Han, setelah turnamen bisakah aku melamar pekerjaan sebagai bawahanmu di kota api? Jujur saja aku ingin mencari pengalaman dan aksi Saudara Han membuatku sedikit kagum. Hitung aku juga, kata Liang Yu dengan penuh semangat. Kultivasi kalian sangat tinggi dan kota api akan sangat makmur jika kedatangan orang-orang seperti kalian, kata Hansen dengan jujur dan Yao Wu juga sependapat dengannya. Mereka sangat paham dengan mengikuti Hansen mungkin kesempatan yang mereka dapatkan akan jauh lebih banyak. Mereka berdua tidak membayangkan akan menerobos ke alam Naschen Soul secepat ini. Mungkin saja jika Hansen dapat membantu mereka lebih kuat. Setelah 3 hari perjalanan akhirnya mereka sampai di istana.
Penjaga di sana memperlakukan mereka dengan penuh hormat dan Raja Wu Dao segera menyambut mereka di aula. Liang Jie dan Jing San diantar untuk bergabung bersama peserta pelatihan. Sedangkan Han Sen dan Yao Wu pergi ke aula istana. Di dalam aula istana Raja Wu Dao dengan kedua selirnya menyambut kedatangan mereka. Wu Dao melirik kedekatan mereka dan Yao Wu sendiri bergandengan tangan dengan Han Sen. "Salam ayah," kata Yao Wu dengan senyum yang cerah. "Selamat datang kembali. Apakah putriku di sana bahagia?" tanya Wu Dao dengan santai. Yao Wu tersenyum dan berkata, "Sangat. Aku sangat bahagia." Han Sen mengangguk dan aura Yao Wu terlihat sangat mengerikan. Yin Qi yang ganas menyapu ke segala arah dan kedua selir sangat terkejut dengan hal yang tiba-tiba ini. Wu Dao tersenyum dan berkata, "Ahli Naschet Sol. Hanya dalam waktu yang singkat kau sudah menjadi ahli Naschen Sol. Sepertinya Tuan Han Sen benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Yang mulia terlalu memuji. Yao Wu memang memiliki bakat, tapi sayangnya tidak ada satupun latihan yang cocok untuknya di kerajaan ini. Ketika aku memberikannya metode kultivasi, dia sangat bekerja keras dan apa yang sekarang dia miliki adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri." Han Sen menggandeng tangan Yao Wu dan berkata, "Ada sesuatu yang ingin kami katakan. Aku dan Yao Wu saling mencintai satu sama lain dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih. Karena Yang Mulia adalah orang tuanya maka kami tidak berniat untuk menyembunyikannya dari Anda." Wu Dao menatap Yao Wu dan mengangguk. "Aku mengerti. Selama Yao Wu bahagia maka aku tidak akan mempermasalahkannya. Dapat merebut hati Tuan Han pastinya gadis itu sangat beruntung. Aku hanya berharap kalau Tuan Han akan memberikan kebahagiaan untuknya. Aku berjanji dengan hidupku sendiri," kata Han Sen dengan tegas. Episode sebelumnya. Bab 78 Perubahan Rencana. Episode berikutnya. Bab 80 Punggung yang Besar. Bab 80 Punggung yang Besar. Han Sen dan Yao Wu merasa sangat lega karena tidak ada yang menghalangi hubungan mereka berdua. Karena Yang Mulia sangat merindukan Yao Wu maka aku akan pergi dan memeriksa yang lainnya dulu. Ada sedikit bingkisan untuk Anda dan mohon gunakan dengan baik. Han Sen memberikan sekotak obat dan memberikannya kepada Raja. Ratu Tianlu mendengus dan berkata, "Yang mulai harus berhati-hati. Takutnya orang desa ini akan memberikan sesuatu yang buruk. Perlukah kita memeriksanya terlebih dahulu?" Selir Sue mengangguk dan berkata, "Ratu, bukannya tidak baik mengatakan itu secara langsung. Kalian berdua diam." Han Sen memberikan ini dengan tulus. "Jika kalian berdua masih berbicara yang buruk maka jangan salahkan aku menghukum kalian," kata Wu Dao sambil membentak. "Tolong maafkan kekasaran kedua istriku ini Tuan Han. Anda bisa memanggilku Han Sen. Di masa depan kita akan menjadi keluarga dan aku tidak akan mempermasalahkan pendapat orang lain. Jika Anda tidak menginginkannya maka lebih baik berikan kepada kelima sekte itu. Aku yakin mereka akan seperti anjing gila kepanasan yang memperebutkannya." Han Sen tersenyum dan berkata, "Untuk kalian berdua, sebaiknya kalian berhati-hati dengan perkataan kalian. Jika hal ini didengar oleh alkemis yang mengenalku, mereka pasti akan menamparkan kalian sampai mati. Pil roh buatanku bukanlah sesuatu yang akan bisa didapatkan oleh siapapun. Kau sudah cukup. Han Sen adalah pria yang akan menikah dengan Yao Wu di masa depan. Aku tidak akan mentoleransi hal tidak sopan yang ditujukan kepadanya," kata Wu Dao dengan tegas.
Hansen memberi hormat dan dia pamit pergi. Yao Wu menemaninya dan sesuai dugaannya kalau Hansen tidak akan cocok dengan Ratu Tianlu ataupun selir Sui. Wu Dao menghela nafas dan berkata, "Kalian berdua benar-benar sangat mengecewakan. Apakah menjadi orang yang memiliki pengaruh besar dan merupakan istri raja adalah sesuatu yang hebat?" Hansen memiliki reputasi yang tidak diketahui oleh orang lain. Kerajaan ini sama sekali tidak ada di matanya dan aku sendiri tidak pantas disejajarkan dengannya. Wu Dao melanjutkan, alasan mengapa dia melakukan ini karena keberadaan Yao Wu. Kalian boleh arogan tapi tidak di depan Hansen. Jika dia ingin membunuh kalian bahkan sekalipun ada diriku dan semua penjaga kerajaan, kami hanya bisa jatuh ke dalam ketidakberdayaan. Wu Dao membuka kotak obat itu dan puluhan pil roh dan satu botol cairan perubahan bis terlihat sangat menakjubkan. Aroma obat yang sangat wangi menyembur ke seluruh aula. Mereka semua dapat merasakan manfaat besar hanya dengan mencium aromanya. Wu Dao dengan cepat menutupnya dan tersenyum dengan puas. Dia tidak tahu keberuntungan macam apa yang dia dapatkan sampai mendapatkan menantu seperti Hansen. Ratu Tianlu dan selir Sui harus mengakui fakta bahwa itu sangat luar biasa. Mereka akan mengingat baik-baik perkataan suami mereka dan kemungkinan Hansen benar-benar bukan seseorang yang bisa mereka singgung. Di tempat latihan 30 orang berkumpul dan melakukan latih tanding. Di sana ada Si Xuan, Luo Yun dan King Batian yang mengawasi mereka semua. Hansen bersama Yao Wu datang dan mengejutkan mereka. Si dan Xuan bergegas memberi salam dan Hansen mengangguk. Ikutlah bersama dengan mereka. Hansen menyuruh Yao Wu untuk berlatih bersama dengan mereka. Yao Wu mengangguk dan pergi ke arah Liu Xuang sekaligus menyapanya. Melihat kedatangan Hansen membuat semua orang berhenti dan ingin melihatnya. Lagi pula Hansen adalah orang kuat yang dikatakan dapat menandingi Luo Feng. Xuan tersenyum dan berkata, "Tuan Han, berapa banyak yang akan berpartisipasi?" Tanya Hansen dengan santai. Umumnya hanya 15 orang saja dan 5 di antara mereka hanya cadangan. Jawab Xuan dengan tegas. Jadi pada dasarnya ini masih mencari bakat yang bagus di antara 30 orang ini. Sekarang aku akan mengambil alih semuanya termasuk latihan mereka, kata Hansen dengan santai. King Batian memberi salam dan berkata, "Salam untukmu. Aku tahu kau itu kuat. Tapi apakah kau memiliki metode yang bagus untuk melatih mereka? Sekarang hanya tinggal kau sendiri saja dan Luo Feng memutuskan bergabung dengan Sekte Union. Takutnya semua beban akan jatuh di pundakmu. Apa maksudmu dengan menyebut putraku? Dia tahu mana yang terbaik untuknya. Raja sendiri tidak mempermasalahkannya dan mengapa kau harus membahasnya sekarang?" kata Luo Yun dengan kesal. Semua orang tahu raja tidak marah karena Sekte Union berbicara langsung kepadanya. Jika raja mempermasalahkannya maka itu sama saja dengan menyinggung sekte besar. Anda tidak perlu khawatir. Bagiku dia tidak lebih dari sampah. Kemanapun dia pergi itu sama sekali bukan masalah. Bahkan sekalipun dia memiliki jiwa naga bumi, Luo Feng sama sekali tidak berani berhadapan langsung denganku, kata Hansen dengan santai. Episode sebelumnya. Bab 79 kembali ke ibu kota kerajaan. Episode berikutnya. Bab 81 ambil alih komando.